Ada status-status yang mencurigakan. Tentunya di sini juga kita akan melihat apakah ada foto almarhumah Vina. Semoga yang dua lagi dapat. Yang satu tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa. Peggy Setiawan ini pada 18 Maret 2016 pernah bikin status kayak gini. Gua tahu papa itu sebenarnya sayang banget sama gua. Buktinya waktu gua kena masalah, papa bela-belain langsung pulang ke Cirebon. Malam-malam naik motor dalam keadaan panik, padahal jarak Bandung ke Cirebon lumayan jauh. Oke sobat netizen, kali ini kita akan coba untuk kepoin salah satu akun Facebook milik si Peggy Peron yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian yang baru saja tadi ditangkap. Nah, ini memang ada status-status yang mencurigakan. Tentunya di sini juga kita akan melihat apakah ada foto almarhumah Vina. Nah, di sini akun ini dibuat pada tahun 2010 oleh Peggy, dan di sini ada ada statusnya. Bismillah, on the way lagi ke Bandung. Artinya di sini dia pernah berada di daerah lain selain di Bandung kayak gitu ya. Dan ini diposting pada 16 Mei tahun 2021. Kita baca nih, sudah digeruduk oleh para netizen. Fix ini orangnya yang ketangkep ya. Ini kayaknya orang yang ditangkap ya di Bandung. Udah ketangkep kau. Ya, di sini sudah diketahui oleh para netizen bahwa ini adalah akun dari Peggy Setiawan yang saat ini sudah ditahan di pihak kepolisian. Kita lihat lagi nih ya status-status lainnya. ...2016 sudah berganti 2024. Alhamdulillah penjara ini sudah ada yang mengisi Peggy dan kawan-kawan. Ya, kita lihat ya, ini kan fotonya ya. Ini foto yang dirilis oleh pihak kepolisian bahwa dia adalah orang yang ditangkap di Bandung. Kali ini kita akan lihat nih status-statusnya. Di sini ada nih. Nah, ini dia. Ini adalah postingan yang pada tahun 2014. Ini mirip ya dengan yang diposting oleh pihak kepolisian saat ini. Pada waktu itu, Peggy ini masih umur 22 tahun ya saat kena kasus ataupun dalam masa kejadiannya. Kemudian sekarang sudah umurnya 30 tahun kabarnya. Kita lihat lagi nih, kepoin lagi untuk status yang lainnya ya. Kita lihat aja status-status yang agak-agak mencurigakan lainnya kayak gitu ya. Apakah ada yang berkenaan dengan almarhumah Vina? Karena kan tadi udah jelas ya bahwa dia on the way ke Bandung lagi. Artinya ya dia dari daerah lain dan bisa dikatakan dia di Cirebon. Nah, ini ada statusnya ya, ataupun foto profil yang pernah dia unggah. Di sini ada beberapa temannya dan juga beberapa wanita. Di sini ada 5 orang wanita. Apakah salah satunya di sini ada almarhumah Vina atau enggak? Karena ini fotonya itu blur ya, buram ya, karena ini masa-masa ya zaman dahulu kala ini. Nah, ini ada postingan dari Peggy Setiawan ya, dia ini curhat. Dan ini captionnya diunggah oleh netizen begini: Maret 2016 udah pernah kena kasus tapi dibebasin bapaknya. Jadi si Peggy Setiawan ini pada 18 Maret 2016 pernah bikin status kayak gini. Gua tahu papa itu sebenarnya sayang banget sama gua. Buktinya waktu gua kena masalah, papa bela-belain langsung pulang ke Cirebon. Malam-malam naik motor dalam keadaan panik, padahal jarak Bandung ke Cirebon lumayan jauh. Tapi papa rela ngambil resiko demi buat ngebebasin aku. Dan mama juga yang selalu peduli dan selalu ada buat aku di saat aku lagi terpuruk. Mama yang ngasih semangat buat aku. Makasih mah. Makasih pak, aku akan berusaha untuk tidak mengecewakan kalian lagi. Nah, kayaknya ini masuk akal nih ya tulisannya. Kalau kita kaitkan ya dengan Peggy yang sekarang sudah di kantor kepolisian, ini masuk akal ya dari statusnya. Dia pernah kena kasus dari Cirebon ya. Jadi ayahnya ini datang ke Cirebon, dibawa ke Bandung. Terus dia juga bikin status dari Cirebon ke Bandung tadi ya, on the way ke Bandung. Meskipun dia tidak menyebutkan Cirebon ya, dari Cirebon, tapi sekarang kita lihat di postingan 2016 bahwa dia di sini mengatakan dia orang Cirebon dan ke Bandung. Wah, ini masuk akal ya, Peggy Setiawan. Jadi itu ya teman-teman, akun yang baru ditemukan setelah para netizen ini mencari-cari akunnya. Ternyata ada yang kenal meskipun dia sudah tidak memposting fotonya ataupun statusnya di Facebook kayak gitu teman-teman ya. Oke, di sini juga kita lihat ya
Sekarang dia bertubuh gempal. Kenapa berbeda dengan sebelumnya? Karena dia nge-gym kayak gitu ya. Badannya gede. Nanti kita lihat lagi nih. Ini lagi di gym nih dia ya. Kita lihat lagi nih. Ini status-status lainnya yang tidak terlalu penting untuk kita baca ya, status-status biasa aja. Namun yang pasti di sini ada foto-foto dia ya. Nah, di sini bagian foto akan saya coba kepoin juga ya di bagian sini. Sini juga ada foto-foto dari Peggy. Dia pernah menggunakan motor ini. Ini motor Smash ya, yang pernah dia gunakan. Ya sudah lama. Kemudian di sini ada foto-foto dia bersama temannya juga. Ya, ini adalah foto-foto dia bersama temannya. Apakah di sini ada almarhumah Vina? Yang pasti di sini ada beberapa wanita ya, teman wanitanya, tapi saya belum tahu ini ada almarhumah Vina atau enggak, karena secara dari foto-foto almarhumah Vina juga kan tercampur ya, dari yang masih kecil ya dalam masa kejadian dan juga yang udah gedenya itu kan berbeda ya. Ya ini waktu kayak di curug-curug gitu. Kemudian ini juga kita lihat ya. Kita lihat lagi, ini ada juga motor yang digunakan. Karisma ya, ini Smash Karisma sih. Artinya benar ya, dia ditangkap di Bandung dan akun inilah yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun yang menjadi pertanyaan nanti, gimana nih ketika Saka yang mengaku adalah korban salah tangkap, apakah Egy ataupun Peggy Peron ini mengenal si Saka atau enggak? Ini juga akan menjawab rasa penasaran kita ya teman-teman, seperti itu. Ini adalah teman-teman, jadi kalian bisa kepoin di sini juga ya teman-teman si Peggy ini. Ini banyak banget foto-fotonya. Namun untuk melihat foto-foto jelas teman-temannya yang tidak terlibat kan gak elok juga ya kita untuk melihatnya. Namun yang pasti di sini kita akan tunggu juga nih seperti apa sih dari hasil penyelidikan pihak kepolisian. Ini adalah foto-foto Peggy ya. Nah, pada waktu itu dalam ciri-ciri DPO-nya dirilis bahwa rambutnya itu keriting ya. Sekarang tidak ya, tidak keriting ya. Ini rambutnya lurus, oke. Ini juga agak-agak berbeda tapi sama tuh ya dengan yang sudah ditangkap. Ini ada emot ketawa dari para netizen yang menggeruduk akun ini. Kita lihat ya. Ini dia ya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, jadi ini adalah postingan terakhir dia itu mengunggah sebuah status pada tahun 2021, tepatnya tanggal 13 Oktober. Dia membuat status juga, tidak ada perjuangan yang sia-sia, lelah kita. Hari ini adalah jembatan yang akan menghubungkan kita pada mimpi-mimpi kita ya. Kita lihat nih. Langsung digeruduk netizen. Alhamdulillah sudah tertangkap. Dengar-dengar udah ketangkap bro. Luar dalam nampak tidak ada bedanya, sama-sama goreng patut sia sok jendreken ketong kang yang wae jamet sekalian jeung ngabengkingan sah. Ya, kita belum tahu ya seperti apa dari videonya, versi videonya, karena pihak kepolisian belum menghadirkan dia di depan para wartawan gitu ya. Ini masih dalam pemeriksaan. Apakah si Peggy Peron ini nanti akan dipertemukan dengan Saka atau enggak? Apa kira-kira alasan Saka kalau misalnya dia sudah dipertemukan? Kemudian di sini juga kita akan melihat seperti apa tanggapan dari Hotman Paris usai si Peggy ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, guys. Pembunuhan almarhumah Vina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana ya. Namun di sini juga memang ada yang heran ya. Ternyata foto yang dirilis dari para DPO ini, rambut dia itu tidak keriting tapi lurus. Tetapi ada juga yang berkomentar bahwa teman-teman dari netizen, dia juga dulunya itu rambutnya keriting tapi lama-kelamaan ternyata bisa lurus juga. Mungkin ini masuk akal juga. Namun di sini pihak kepolisian ini memeriksa Peggy ya. Di sini masih diperiksa terkait keterlibatannya. Dia itu berperan hanya bersangkutan ya. Apakah sebagai hanya pelaku atau turut serta melakukan kayak gitu.
Nanti kan di sini bisa menjadi ada kayak intelektual sebagai otaknya, ataupun Dalang ini masih terus kita lakukan pendalaman. Itu kata kepolisian yang memeriksa Peggy. Jadi dia juga turut ikut andil ya. Kalau misalnya dia otak, Dalang sekaligus ikut andil, ya tentunya akan double juga dalam pidananya nantinya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan di kesempatan video kali ini mengenai kita kepoin akun Peggy Setiawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mengenai apakah dia sebagai otak pelaku dalang dan ikut ya andil dalam melakukan pembunuhan, atau hanya sebagai dalangnya aja untuk menyuruh kayak gitu. Itu kan nantinya akan terkena beberapa pasal kalau misalnya dia double juga, udah nyuruh dan juga melakukan kejahatan gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan nantikan seperti apa dari pengakuan Peggy dan juga Saka ketika mereka nanti sudah dipertemukan.